Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini channel saya namanya Nur Nafiia. Nih, kemudian di sini saya mempunyai banyak playlist. Playlistnya sesuai materi yang saya ajarkan. Ada yang langsung saya jadikan satu. Dan untuk hari ini saya akan membahas terkait logika proposisi. Kalau di jurusan teknik informatika atau di program studi teknik informatika ada namanya mata kuliah matematika diskrit. Nah, di mata kuliah matematika diskrit ini ada subbab atau materi terkait logika proposisi. Kalau kita membahas logika proposisi atau aljabar. Kalau di sini di bukunya yang saya pakai panduan itu namanya aljabar full. Nah, kayak gini. Itu kita harus memahami terkait ada pernyataan. Ada pernyataan. Atau istilahnya di sini proposisi pernyataan itu. Pernyataan di sini itu hanya ada dua nilai, yaitu benar sama salah. Sama seperti kalau kita kaitkan dengan di komputer juga gitu, hanya ada nilai 1 dan 0. Biner ya, biner. 1 dan 0. Kemudian kalau kita paham di bagian logika proposisi atau yang berhubungan dengan aljabar Boole ya, kalau di buku yang saya pakai acuan namanya aljabar Boole, itu kita harus memahami, oh pernyataan itu sama saja kalau nanti kita kaitkan dengan kondisi di materi lainnya, misalkan nanti ada kaitannya, oh terkait apa itu inferensi. Nah itu pernyataan itu nama lainnya yaitu variabel. Maka kalau nanti misalkan ada soal, misalkan contoh saya ada soal P aksen dikonjungsikan dengan Q, maaf saya kadang lupa penamaan ya. Ini saya kan ada namanya konjungsi, ada namanya disjungsi. Saya itu kadang lupa penamaannya. Nah, bentar. Di playlist saya. Hai pemain Maaf. satu, siap hadapi. Nah, ini juga banyak pembahasannya, ada konjungsi, disjungsi. Nah, ini beberapa materi yang sudah pernah saya sampaikan. Saya cek dulu. Nah, ini biar memastikan. Ini juga saya ambil dari buku bahwa konjungsi itu N, disjungsi itu OR. Oh, maaf. Nah, ini kalau simbolnya ke atas, nah ini ya. Kalau simbolnya ke atas, kalau simbolnya ke bawah, nah ini N. Saya tadi salah nyebutkan, mohon maaf. Disjungsinya itu simbolnya ke atas kayak gini, ini untuk OR. Nah, jika P dinegasikan, tanda petik 1 di atas ini namanya dinegasikan. Dilakukan disjungsi dengan Q, kemudian dilakukan konjungsi dengan Q petik 1 atau dinegasikan. Maka ini bisa dilakukan penjabaran. Penjabaran itu berarti bisa dibuka kurungnya. Maka ada istilah kalau di matematika itu ada kumulatif, ada distributif. Nah, itu semuanya ya berkaitan kayak gini nih. Jadi memang kalau kita orang jurusan informatika memang tidak harus pinter matematikanya enggak, tapi memahami bahwa oh ini dasar yang nanti dipakai di dalam melanjutkan mata kuliah lainnya kayak gitu. Nah, ini saya sebutnya adalah pernyataan atau proposisi ini ya. Pernyataan. Ini juga pernyataan, ini pernyataan. Nah, kalau memang di sini disimbolkan Q berarti sebenarnya hanya ada dua pernyataan. Dua pernyataan
di mana di sini pernyataan pertama adalah variabel P, saya nyebutnya variabel, dan di sini adalah pernyataan kedua yaitu Q. Nah, kalau kita disuruh menjabarkan, ini sama saja seperti apa sih? Itu bisa kita jabarkan dengan cara dibuka kurungnya, berarti ini harus dikalikan. Nah, dikalikan berarti P ini kan penghubungnya, nah, operatornya. Ini namanya operator ya, konjungsi atau AND, disjungsi atau OR, atau ada lagi apa? Negasi atau not. Nah, itu semuanya adalah operator. Nah, ini operatornya adalah AND, berarti P dikonjungsikan. Maaf, dikonjungsikan ya, dikonjungsikan dengan Q aksen. Terus ini penghubungnya apa? Nah, ini kayak gini. Ini sendiri. Terus yang di sini Q dikonjungsikan dengan Q aksen. Kalau Q aksen itu kan negasinya. Nah, syarat melakukan konjungsi, misalkan kita juga harus memahami terkait tabel kebenaran. Kalau kita punya dua variabel, maka ya cara membuat tabel kebenarannya, membuat pasangannya ya dihitung. Oh, kalau di sini satu variabel atau satu pernyataan itu bernilai 2, yaitu benar dan salah, maka kalau ada dua pernyataan ya tinggal masangkan. Oh, cara memasangkannya ya benar terhadap benar. Nah, jadi ini misalkan Q dilakukan, Q dinegasikan, berarti kalau benar negasinya Q 0. Terus kalau Q-nya salah dinegasikan 1. Nah, ini kalau misalkan dilakukan, nah kayak gini, Q konjungsi Q aksen, maaf ya ini tadi tempatnya ini, berarti 1 dilakukan konjungsi 0 ya 0, 0 dikonjungsi 1 ya 0, maka ini hasilnya adalah 0 ya. Seperti itu caranya. Oh, kalau misalkan ada variabel, maaf saya geser dulu layarnya penuh. Di sini, misalkan kalau kita punya variabel atau pernyataan P dengan pernyataan Q, ya, dilakukan pemasangan ya, berarti oh ini punya nilai benar atau 1. Di sini juga bernilai benar. Ini bernilai benar, ini bernilai salah. Cara masangkan kayak gitu. Ini variabelnya, saya garis ke sini. Ini bernilai salah, benar, salah, salah. Nah, kurang ininya. Maaf, kurang apa? Tabelnya kurang lurus. Nah, secara garis besarnya bahwa kalau kita punya variabel, kemudian cara memasang-masangkannya ya sebenarnya tinggal ngitung kayak gini. Benar terhadap salah, kan nilainya 2. Nah, terus variabelnya ada berapa? Oh, variabelnya yaitu ada 3 ya. Udah 2 pangkat 3. Ada 8. Oh, nanti baris pasangannya kalau variabelnya ada 3 berarti baris pasangannya ada 8. Itu caranya ngitung. Berarti dilihat dari jumlah variabelnya atau jumlah pernyataan. Nah, ini 2 itu ditaruh bawah. Nah, pernyataannya atau variabelnya dipangkatkan. Nah, kalau ini terus diselesaikan, oh itu berarti sama saja dengan apa? Ya, sama saja dengan P konjungsi Q aksen. Udah selesai. Ini kalau digabungkan ya selalu seperti ini nilainya. Jika mau membuktikan, maaf ini saya hapus dulu. Saya hapus. Udah, saya lanjutkan. Nah, buktinya benar enggak kalau ini ya, kalau kita punya pernyataan ini, nah pernyataan ini kalau diselesaikan hasilnya tinggal ini. Buktinya bagaimana? Kita mulai, anggap kita punya variabel Q, dilakukan pasangan dengan P. Nah, ini anggap saya nggak melakukan Q aksen ya, udah seperti aja. Ini nilainya benar, 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 salah. Pasangannya ada 4 karena rumusnya tadi ini adalah
dua nilai dari pernyataan, yaitu ada benar dan salah, berarti 2. Variabelnya ada berapa? Nah, kalau variabelnya ini 2, variabel pertama, variabel kedua, ya udah nilainya adalah 4. Nah, berarti barisnya ada 4. Nah, kayak gini. Terus ini kita lakukan konjungsi P terhadap Q. Ini 1, lainnya 0. Syaratnya adalah jika kedua-duanya benar baru benar konjungsi itu. Nah, terus kalau dilakukan terhadap, saya punya kolom yang nilainya semuanya adalah 0. Ini kan nilainya 0 ya. Tadi sudah sempat saya terangkan. Nah, terus nilai ini dipasangkan dengan ini. Nah, dipasangkan. Pasangannya adalah kayak gini, disjungsi. Maka ini ya bilangan apapun atau nilai dari apapun, kalau salah satunya sudah ada benar, ya salah satunya, maka disjungsi itu sudah benar. Nah, kalau ini benar, nah karena ini kedua-duanya 0, ya, maka ya seperti ini. Sehingga ini jawabannya, oh ya udah persis seperti ini. Itu maksudnya. Jadi kalau kita memahami logikanya atau ini namanya adalah pernyataan atau aljabar bool tadi, aljabar bool, maka insya Allah bisa memahami untuk materi-materi berikutnya. Ini dipakai di sistem pakar, iya. Dipakai di logika fuzi, iya. Sehingga wajib ya kita pahami dasar-dasar terkait seperti ini. Karena orang informatika itu kalau kita nggak memahami logikanya, susah nanti mengembangkannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Secara kesimpulannya, kalau ada pernyataan bool seperti ini, P negasi dilakukan disjungsi dengan Q dan dilakukan konjungsi dengan Q negasi, maka sama dengan P konjungsi Q negasi. Seperti ini hasilnya, kesimpulannya. Maka cara bisa menyelesaikan kayak gini itu sama saja seperti apa? Ya memang butuh latihan dan latihan. Orang bisa karena membiasakan diri latihan dan belajar. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.